Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberi juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa mensyukuri nikmat yang ada. Salawat dan salam moga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Dan tak lupa kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita semua, agar kita senantiasa bisa melaksanakan daripada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang sudah selesai kemarin melaksanakan daripada salah satu syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah juga sampai kepada hari tasyrik yang kemarin juga telah terselesaikan tanggal 13 Dzulhijjah. Alhamdulillah sekarang kita kembali kepada kegiatan hari-hari yang biasanya seperti biasa. Nah, kita sekarang sudah mulai pada satu bab yang baru pula yang harus kita baca pada pagi ini. Bab yang sekarang hendak kita baca adalah bab tentang babul adzkar al-masyru'ah fil kusuf. Bab menerangkan tentang zikir-zikir yang disyariatkan waktu gerhana. Artinya dalam bab ini berarti ada satu kesamaan dengan bab sebelumnya yang mengenai masalah syariat yang berhubungan dengan Idul Adha. Di situ juga ada salat yang disyariatkan, yaitu salat Idul Adha.
yang dalam kedudukan salat secara hukum dan juga pelaksanaannya hampir tidak ada beda dengan bab sekarang, yaitu tentang syariat melaksanakan salat gerhana. Kalau kita berusaha melaksanakan syariat Idul Fitri maupun Idul Adha, itu sudah terbiasa, setiap tahunnya pasti kita melaksanakan dan hampir tidak ada yang lewat. Dan juga kita usahakan semaksimal mungkin untuk tidak kelewatan. Tetapi kalau di gerhana, walaupun itu sholat juga, sholat gerhana tadi itu perintahnya pun juga ada, yang sudah disyariatkan juga dari zaman Rasulullah sampai sekarang ini masih berjalan terus. Cuma pandangan kita sudah mulai agak sedikit berbeda, karena ada beberapa hal, diantaranya adalah faktor budaya yang turut memperkuat daripada kekuatan syariat itu sendiri. Kita mengatakan bahwa yang namanya syariat salat Idul Adha itu juga mungkin di antara kita masih sadar dengan mengatakan bahwa itu adalah salat yang sunnah. Belum ada di antara kita yang mengatakan bahwa itu adalah wajib misalnya. Tapi kekuatannya luar biasa. Orang bisa meninggalkan salat Jumat misalnya begitu adanya, misalnya begitu ya, dan merasa bisa. Tapi kalau meninggalkan salat Id itu rasanya kayak aduh beratnya luar biasa. Ada sesuatu yang hilang, kerugian besar kalau sampai salat Id tidak dibuat gitu. Dan kita sekarang semua mengatakan bahwa itu bukan perkara yang wajib misalnya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Begitu pula kita juga melihat salat tarawih misalnya juga sama seperti itu adanya. Sekarang yang namanya salat gerhana itu adalah punya satu kedudukan yang sama seperti itu adanya, tetapi kenapa jauh daripada kita tadi itu untuk mendekati ke arah sama aja jauh sekali. Padahal Masya Allah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam keadaan. Idul Fitri kadang-kadang ada yang berbeda, satu tempat tanggalnya beda dengan tempat yang lain, dan itu Masya Allah kadang-kadang masih dipertahankan keberadaannya, dan luar biasa kejadian yang ada, persiapannya luar biasa semua tuh. Tetapi ada yang namanya sholat yang mudah-mudahan itu adalah bagian daripada sholat yang merupakan syariat dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan lebih pasti, hampir menurut perkiraan belum ada yang meleset dari yang ada, itu sholat gerhana. Bisa direncanakan dalam waktu setahun, mungkin ada gerhana berapa kali, lebih bisa terancana. Tapi kadang-kadang kalau nyari khatib waktu gerhananya kadang-kadang masih susah. Gimana loh? Ada kesempatan gak nih buat khutbah gerhana gitu loh. Masya Allah. Kenapa kita begitu adanya? Karena kita tidak pernah berpikir jauh-jauh hari sebelumnya. Padahal itu sebenarnya Masya Allah luar biasa, bisa direncanakan jauh hari sebelumnya dan sedikit agak lebih pasti daripada yang lain. Jemaah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mari kita kembali kita posisikan semestinya bahwa syariat itu minallah, bukan dari siapa aja. Salat Id juga dari Allah, salat gerhana juga dari Allah. Tidak ada perintah dari tempat yang lain. Nah, mari kita sekarang berusaha untuk menyamakan dulu kondisi ini.
bahwa salat gerhana juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala yang punya kedudukan setelah salat wajib satu klik. Nah, gitu. Seperti itu adanya. Kenapa? Syariatnya pun sama, dilaksanakan dengan cara berjamaah. Dan yang kedua ada satu kesamaan dengan salat Id tadi itu. Kenapa? Setelah salat gerhana juga sama disyariatkan melaksanakan 2 khutbah. Hampir tidak ada beda. Dan para ulama sudah memposisikan pun sama. Kalau bahasan begitu, setelah itu semua selesai, yang wajib sudah bawahnya itu adalah salat yang jenisnya sama, yang punya ada khutbahnya dengan cara berjamaah dan sebagainya, seperti itu adanya. Nah, ini mari kita usaha dulu untuk menyamakan dulu yang namanya posisi pemandangan kita terhadap syariat salat gerhana tadi itu. Bahkan lebih banyak salat gerhana dalam setiap tahunnya. Saya pernah memberikan tugas kepada pengajian juga seperti ini adanya. Tolong ada yang ngecek tahun ini ada berapa gerhana. Sebagai bukti bahwa kita punya perhatian tuh, sekarang tahun ini itu ada berapa gerhana. Yang tahu angkat tangan. Kalau kita tahu ada berapa Id di tahun ini, kita tahu ada Idul Fitri sama Idul Adha. Tanggalnya berapa terencana walaupun masih nunggu ketentuan nanti. Tapi kalau gerhana kayaknya lebih mungkin lebih mendekati kepastian. Kalender itu mesti mendekati kepastian adanya. Tapi alhamdulillah kita nggak tahu. Kita nggak tahu karena perhatian kita belum sama seperti itu. Padahal kalau kita menyadari bahwa gerhana itu minallah, salat gerhana juga minallah, yang akan memberi yang namanya balasan bagi orang yang melakukan juga dari Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita punya pandangan yang sama. Kita punya pandangan yang sama. Kita nanti pulang bismillah, kita coba, kita lihat lagi. Kayaknya lebih mudah kali. Kalau ditanya di Google bisa kali ya. Nah, itu yang mestinya harus pakai Google itu yang begitu-begitu Pak. Itu kayaknya boleh gitu. Jangan yang lain-lain ya. Bilang cari, oh ada ini. Tanggal ini gerhana bulan, tanggal ini gerhana matahari. Insya Allah akan terjadi seperti itu adanya. Maka kalau sudah begitu adanya, kita lanjutkan bahwa hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan, yaitu berhubungan dengan penyambutan gerhana. Kalau yang akan ada gerhana di depan kita, nggak tahu tanggal berapa, apa yang kita buat ketika kita ada gerhana, maka bismillah. Kita sampaikan i'lam anna yusannu fi kusufi syams wal qamar al-ikthar min dzikrillah ta'ala wa min du'a wa tusannu shalah la bijma'il muslimin. Bahwa disunnahkan fi kusufi syamsi, pada waktu yang namanya gerhana matahari dan juga bergerhana bulan, apa yang disunahkan tadi al-ikthar min dzikrillah ta'ala, itu memperbanyak daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa, dan dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul juga memerintahkan begitu, itu berarti kesempatan besar Pak untuk berdoa, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kemudian setelah ingat kepada Allah seperti itu adanya, terus kita banyak minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kalau Rasul perintahkan untuk berdoa begitu, beri tanda-tandanya ada sesuatu yang beda dari yang lain. Jadi perbanyak, tiap hari juga diperintahkan doa. Tapi kalau pas kita wis donga kae, doalah kamu kepada Allah, berarti di saat itu ada sesuatu yang lain daripada yang lain. Wa tusannu salatu lahu bi ijma'il muslimin. Dan begitu pula yang namanya sunnah bagi orang Islam tadi itu, dengan ijma' muslimin semuanya, tidak ada yang berselisih tentang perkara ini. Udah saking sudah benar-benar membudaya, jadi ijma' para umat Islam, bukan cuma ijma' ulama doang. Seluruh kaum muslimin tidak ada yang bertentangan tentang perkara ini.
Warwaina fi Sahih Bukhari wa Muslim. Yang mendasari daripada itu semua diantaranya adalah hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara min ayatillah la takhsifani limauti ahadin wala lihayatih. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله تعالى وكبروا وتصدقوا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan satu sabda, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya lah matahari wal qamar dan bulan itu min ayatillahi, termasuk sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Matahari, bulan ini bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Setiap hari dia bisa bersinar mengeluarkan cahaya itu juga oleh Allah. Kalau Allah berkehendak ketutup begitu ya kehendak Allah ya nurut gitu. Kemudian la yakhsifani limauti ahadin, tidak akan menjadi yang namanya tertutup oleh situasi gerhana tadi itu. Limauti ahad, karena sebab matinya seseorang. Kalau zaman dulu dalam keyakinan kuno dulu katanya kalau ada gerhana matahari ini mesti ada yang namanya matinya seseorang. Kebetulan dulu itu pernah terjadi juga zaman Rasulullah, putra Rasulullah ada yang meninggal pada saat itu. Orang kata bantah Rasulullah SAW, nggak ada, tidak ada hubungan antara itu. Karena orang itu sangat meyakini bahwa namanya kalau ada mesti ada orang besar yang meninggal, betul nggak ada. Kata Rasulullah, itu kejadian alam yang karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena matinya seseorang. Wala lihayatihi, dan juga bukan karena kehidupan seseorang itu karena lahirnya orang besar pada hari itu. Maka faidha ra'aitum, apabila kalian semuanya telah melihat dzalika, hal tersebut, fad'ullaha ta'ala, maka berdoalah kamu semua Allah, kepada Allah Ta'ala. Wa kabbiru, dan bertakbirlah kalian semuanya. Kabiru berarti di situ diperintahkan oleh Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan takbir mulai sholat gitu. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian semuanya. Sehingga dulu ini Pak, dulu kalau toh seandainya ada apa-apa pun pada saat seperti itu, adanya pertanda apapun, nggak akan ada apa-apanya. Kenapa kita udah siapin semua dengan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus bersedekah. Sedekah itu fungsinya banyak Pak. Fungsinya sedekah diantaranya as-sadaqatu lidaf'il bala. Itu sahih mengatakan seperti itu adanya. Sedekah itu untuk menolak bala. Sedekah itu untuk menolak bala. Apapun jenis bala yang ada bisa ditolak dengan sedekah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan asbab sedekah kita. Diperbanyak sedekah. Jadi ini yang enggak tahu sedekah, masya Allah, sedekah. Kalau yang ada duit ya pakai duit, kalau yang ada tenaga yang pakai tenaga, yang tidak bertenaga juga kira-kira misalnya cuma bisa ngomong yang ngomong, tapi yang kira-kira punya nilai sedekah loh. Kata Rasulullah SAW, yang terkecil misalnya tabassumuka loh, tabassumuka liwajhi akhika sadaqatun. Senyummu, senyum manismu di hadapan daripada saudaramu adalah sedekah. Lu itu sudah sedekah itu. Modal cuma senyum doang. Ya, senyum doang aja sedekah, bikin senang, itu khalus surur. Bikin orang senang itu sedekah. Ya, apalagi yang
pakai modal yang banyak. Biasanya dulu Pak, kalau kami zaman kecil-kecil saya dulu tuh, kalau sudah pengen sedekahan, kadang-kadang sesuatu yang ternyata Masya Allah banyak perkara yang kelihatannya itu tidak mendasar, nggak punya dasar, ternyata emang didasari oleh syariat. Itu luar biasa. Dulu tuh zaman-zaman kami suka-suka selamatan, anak kecil-kecil dikumpulin, diundangin anak kecil-kecil tuh. Nah, terus dibagiin yang namanya jajan pasar misalnya gitu. Ya Allah, kenapa kok begitu ada? Ya anak kecil itu daripada jajan pasar dengan yang namanya meja kursi senengan jajan pasar gitu loh. Karena kebutuhan mereka itu yaitu cemilan makan kecil. Subhanallah. Nah, nyeneng ke anak-anak kecil itu bagian daripada menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan nolak bala. Bikin begitu adanya, nggak susah. Kumpulin anak-anak, panggilin anak-anak, yuk makan yuk, beli ini. Nah budaya itu sudah hilang sekarang. Kita kehilangan besar. Nah, itu budaya, memang budaya. Budaya ini hasil daripada renungan daripada orang pintar, orang cerdas yang mendekat kepada Allah, para aulia illah dulu. Dengan cara seperti itu bisa sedekah walaupun kecil tapi punya nilai besar. Walaupun kelihatannya kecil tapi punya nilai besar. Karena sedekah itu pada prinsipnya adalah idkhalus surur, sedekah. Ya. Jadi bikin orang senang itu adalah sedekah. Nggak tahu pada siapa aja, yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Bikin senangnya yang orang terdekat kita sedekah. Bikin senangnya yang namanya anak kita sedekah. Bikin senangnya istri kita sedekah. Bikin senangnya tetangga kita sedekah. Jemahin bahkan Allah Subhanahu wa taala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza raaitum, apabila kalian melihat itu semuanya, fad'ullaha ta'ala wa kabbidu wa tasaddaqu. Ba'di riwayat fi sahihima, fa idza raaitum dzalika fadhkurullaha ta'ala. Dalam riwayat yang lain yang juga dari Sahih Bukhari juga Sahih Muslim juga memerintahkan, fa idza raaitum dzalika, apabila kalian melihat hal tersebut, fadzkurullaha ta'ala, maka berzikirlah kamu semua kepada Allah Ta'ala. Wa kadzalika rawaya min riwayat Ibnu Abbas, begitu pula seperti juga beliau meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Rawaya fi sahihima, begitu pula beliau juga meriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dalam Sahih beliau berdua min riwayat Abi Musa al-Asy'ari, dari riwayat Abu Musa al-Asy'ari, ra'ayna Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitum syai'an min dzalika fafza'u ila dzikrihi wa du'ahi wa istighfar. Apabila kalian semuanya melihat tersebut, fafza'u ila dzikri, maka bersegeralah ila dzikrihi, menuju kepada zikir kepadanya. Jadi ibu-ibu yang mungkin barangkali sedang dalam halangan, misalnya nggak bisa melaksanakan sholat misalnya begitu, ya zikir kepada Allah. Fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfar, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa istighfarihi, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah yang begini-begini sifatnya masih umum, sifatnya masih berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian doanya bagaimana, zikirnya seperti apa, istighfarnya seperti apa, masih umum. Seorang imam atau pembimbing daripada umat, seorang murabbi, seorang ulama di tempat masing-masing, ini bisa memberikan bimbingan untuk jamaah, membiasakan. Nah, kalau itu dibiasakan lama kelamaan karena beliau mimpin di situ, akhirnya jadi sebuah budaya gitu loh.
Loh, padahal tadi perintahnya sama. Allah Subhanahu wa taala perintahkan seperti itu adanya. Fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarihi. Nah, kadang-kadang ulama itu dari perintah yang umum seperti ini adanya, terus beliau wujudkan dalam bentuk yang kelihatan jelas. Dalam sebuah amalan yang kadang-kadang jelas, oh begini, bikin seperti ini adanya. Sedekahan, kalau di kampung sana Pak, Masya Allah, ada singkong rebus, di bawah singkong rebus, ya, ada apa yang dia punya, Masya Allah, akhirnya karena bawa ke masjid, bawa ke masjid semuanya, kumpul bareng-bareng habis sholat, terus kemudian makan bareng, makan-makan yang dia ada. Subhanallah, ini semua adalah bagian daripada perintah yang dibungkus dalam bentuk budaya. Perintahnya ada, gitu loh. Nah, kita kadang-kadang buru-buru ngelihat ini semua. Wah, itu gak ono tradisi wae, karena begitu. Keburu-buru gitu loh. Padahal perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau pakai perintahnya Allah, insya Allah selamat. Gak mungkin kita nuduh orang juga, enggak. Apa? Tanya dulu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tako'o kamu, tanyaan kamu kepada yang namanya ahli zikir. Kenapa? Ahli zikir itu yang namanya ahli orang ingat kepada Allah. Kalau orang itu ahli ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak sembarangan mengerjakan sesuatu, enggak sembarangan mengucapkan sesuatu kalau bukan dari Allah dan Rasulnya. Karena setiap saat mesti dia pikirkan, ini bener enggak menurut Gusti Allah ini loh. Nah, ini contohnya, satu contoh tadi itu perintah Rasul ini umum. Fadhkuruhu, maka zikirlah kamu, fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarihi. Istighfar apa, doanya doa apa, itu kemudian diberikan kesempatan kepada kita untuk membuat sesuatu yang pas dengan kondisinya. Nah, ulama-ulama dulu kalau karya kitab Imam Al-Ghazali juga cukup banyak, beliau bikin seperti itu adanya, maka sampai beliau menjadi korban tuduhan gara-gara seperti beliau itu. Nah, bikin sesuatu yang banyak tidak ada contohnya sebagainya. Ya Allah, luar biasa, tuduhan yang luar biasa kepada seorang ulama besar, seperti itu adanya. Jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala, ini perintahnya ada dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu adanya. Kemudian begitu pula dalam hadis yang lain juga diperintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari juga Imam Muslim, min riwayat Mughirah ibn Syu'bah, sahabat Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, fa idza ra'aitumuha, maka bila kamu semua telah melihat daripada gerhana tadi itu, bisa dilihat semuanya. Kenapa? Karena kelihatan. Kalau pas dia ketutup itu kita juga nggak gelap lah, maka semua juga ngelihat. Fad'ullaha, maka berdoalah kamu kepada Allah, wasallu, dan sholatlah kalian semuanya. Sebaik-baik kita berdoa itu dalam sholat tadi itu, kita batin kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena isinya salat itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Quran, zikir dan doa kepada Allah, itu isi daripada salat, enggak ada yang lain. Wa kadzalika rawahu al-Bukhari min riwayat Abi Bakrah aidan. Wallahu a'lam. Begitu pula Imam Bukhari juga telah meriwayatkan seperti itu adanya. Wa fi Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, min riwayat Abdurrahman bin Samurah qala, beliau telah menyatakan, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safat syamsu wa huwa qa'imun fi salati rafi'un yadayhi wa ja'ala yusabbihu wa yuhallilu wa yukabbiru wa yahmadu wa yad'u hatta usra anha.
Falamma usra anha qara surataini wa shalla raka'ataini. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala begitu dilanjutkan dalam hadis Muslim juga disampaikan bahwa Rasulullah SAW, seorang sahabat Abdurrahman ibn Samurah, dia menyampaikan bahwa itu Nabi SAW suatu ketika saya telah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pas saat itu saya datang itu lagi gerhana bulan, gerhana matahari, pas sedang gerhana matahari. Nah, datang kepada Rasul pas gerhana matahari, kelihatan Rasulullah wa huwa qaimun fi shalah, beliau sedang dalam keadaan berdiri dalam sholat. Rafu yadaihi, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Faja'ala, kemudian Rasulullah SAW dalam doa dari yusabbihu wa yuhallilu, beliau bertasbih, beliau bertahlil, wa yukabbiru, beliau bertakbir, wa yahmadu, beliau juga memuji Allah, wa yad'u, dan beliau berdoa hatta husra anha, sehingga yang namanya gerhana tadi itu hilang daripada matahari itu. Jadi gerhananya hilang, kembali bersinar. Falamma husra anha, ketika yang namanya sang mata telah terbebas daripada gerhananya tadi itu, qara'a surataini wa shalla raka'ataini, maka beliau membaca 2 surat, wa shalla, dan beliau melaksanakan salat raka'ataini, 2 rakaat. Jadi ada rahasia salatnya salatnya gerhana itu mesti dalam 1 kali berdiri membaca 2 surat. Masih ingat apa belum pernah? Pertanyaan, masih ingat apa belum pernah ini? Masya Allah. Jadi kalau sekarang kita ini sudah 50 tahun, berarti sudah minimal gitu. Kalau 50 tahun, tiap tahun kalau 2 kali ya matahari dengan bulan satu kali udah kelihatan 100 kali itu mesti apal mesti ya. Nah, ini kalau karena kita kadang-kadang nggak kita akhirnya lupa. Aja kadang-kadang yang setahun sekali juga, setahun 2 kali juga, kadang juga masih lupa gitu. Ini gerhana seperti itu. Nah, ada 2 surat yang dibaca dalam 1 rakaat. Nah, beliau sholatnya 2 rakaat. Masya Allah. Kalau kita ceritakan lanjut nanti, waduh, ini cerita sholat paling panjang itu sholat gerhana, Pak. Sholat paling panjang itu sholat gerhana. Wa yustahab, dan disunahkan italatul qiraah, memanjangkan bacaan gitu. Bacaan Qur'annya dipanjangkan, artinya panjang itu ya yang berapa ayat gitu. Kalau biasanya cuma 2-3 ayat, kalau ini bisa sampai yang namanya 100 ayat sekali berdiri. Fi salatil kusuf, dalam salat gerhana matahari. Yaqra'u fil qaumatil ula. Kemudian dibacakan yang namanya dalam berdiri yang pertama, nahwa suratil Baqarah, sepanjang atau semisal daripada panjangnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu berapa juz, Pak? Tuh coba lihat itu, sekitar itu. Berdiri pertamanya sekitar itu. Kita mencoba untuk mendengarkan kembali, ya. Berdiri pertama surat Al-Baqarah. Siapa yang pernah salat 1 rakaat surat Al-Baqarah? Wa fi tsaniyah nahwa 200 ayatin, dan dalam surat yang kedua, dalam rakaat surat yang kedua, ini surat pertamanya seperti itu adanya. Yang kedua, yang kedua adalah nahwa 200 ayatin, semisal 200 ayat, agak kurang dikit daripada yang pertama, agak kurang.
Itu kalau sampai sudah terlaksana, ini orang melaksanakan berarti Islam kita udah hebat. Patokannya itu. Sholat gerhana kalau udah bagus, berarti insya Allah umat Islam sudah bagus. Kenapa? Udah kuat gitu loh maksudnya tuh ya. Karena perkembangan udah luar biasa. Salatnya udah bisa, salat yang panjang seperti itu adanya, sudah sabar. Ar-Rahman itu cuma berapa, Pak? Ar-Rahman itu berapa? Itu kalau yang namanya Ar-Rahman masuk dalam satu surat seperti sekarang, kalau misalnya pas subuh, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Waduh, ini udah waduh ini udah kebayang aja berapa namanya. Padahal belum ada apa-apanya. Nah, ini sampai seperti itu gitu loh. Yang kedua adalah 200 ayat, sekitar 200 ayat. Wa fi tsalitsah. Dan dalam surat yang ketiga, karena kan berarti kalau 2 rakaat berarti berapa surat? Yang dibaca perkiraan. Bacaannya, membaca bacaan suratnya adalah 2 kali kali 2 berarti 4 kali loh, gitu loh. Entah itu nyambung surat berapa apa juga nggak masalah. Berapa suratnya. Dan yang ketiga adalah nahwa mi'atin wa khamsina ayatan. Yang ketiga ya sekitar mi'ah wa khamsin, agak di bawahnya lagi. Jadi 100 dan 50, 100 sekitar 150 ayat. Wa fir rabi'ah nahwa mi'ati ayatin, dikurangi lagi kalau yang keempat sekitar 100 ayat. Wa yusabbihu fir ruku'il awal wa yusabbihu fir ruku'il awal, dan bertasbih subhana rabbiyal azimi, dan yang lain tasbih yang lain juga silakan. Yusabbihu fir ruku'il awal, dalam rukuk yang pertama biqadri mi'ati ayatin, sekitar Pak, sekitar itu ya semua, sekitar 100 ayat lamanya rukuknya. Kalau kulhu berapa Pak kulhu nih? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masih 4. Yang paling pendek, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3. Begitu itu 3 kali berapa bisa menjadi 100 perkiraan? Kali 33, katakanlah lebih dikit gak apa-apa deh, temen ini 34 deh, ke 34 inna ataina. Coba kita coba aja. Itu ayat yang terpendek kita baca. Rukonya seperti itu kira-kira lamanya. Terus diganti dengan ucapan subhanallah gitu lah. Subhanallah, 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 subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim, atau subhanallah apa silakan. Subhanallah, alhamdulillah, monggo silakan. Boleh. Coba sepanjang itu gitu. Sekali waktu kita coba, ya Allah, jungkel. Betul itu, coba. Kalau semua begitu adanya. Masya Allah, ya, inilah kita. Banyak sesuatu yang telah hilang dan kita nggak tahu gitu kemana itu sebenarnya gitu. Apakah ini barang baru? Tidak, bukan perkara baru. Tiba lagi gitu itu. Ini bukan perkara baru, perkara yang sudah ada dari dulu. Ini bukan perkara baru. Nah, kalau bukan perkara baru begini terus hilang, kemana hilangnya? Karena kita nggak membiasakan seperti itu. Jadi kalau bagi misalnya seperti beliau yang sering imami di Hidayah, baik itu Syekh Hussein ataupun mungkin yang barangkali Ustaz Syafi'i yang biasa sudah mengarut, silakan aja yang pakai Al-Baqarah juga nggak apa-apa, panjang begitu adanya. Yang awalnya banyak itu safnya, tahu-tahu tinggal 1 orang belakang itu yang kuat. Coba kayak begitu itu. Nah, karena kondisi seperti ini adanya, kadang-kadang menjadikan semua bisa berubah gitu loh, berubah tanpa juga kita ketahui sebabnya apa gitu.
Ya, Masya Allah. Wasabbi fi ruku'il awal biqadri ma ta'in wa fi tsani sab'ina, dan rukuk yang kedua. Rukuk yang kedua, rukuk juga sama loh Pak, rukuknya dua kali. Dan rukuk yang kedua tadi itu wa fi tsani, rukuk yang kedua tadi sab'ina, sekitar 70 ayat. Sekitar. Ini patokannya begitu, sekitar 70 ayat itu. Kalau tadi inna atayna kali 34 kali, ya ini sekitar, kalau kali jadi 3 sampai bisa sampai sekitar 70, nggak tahu kali berapa tuh, sekitar 20 lebih deh gitu. Kalau dikasih yang namanya 25 ya apa-apa deh. Coba sudah dikalikan seperti itu adanya, kira-kira seperti itu. Ini kemana kok bisa hilang? Ya monggo, kalau mau pengen muncul kembali, kita buat kembali aja. Kita buat kembali. Wa fi tsalits kadzalik, begitu pun dari ketiga dan keempat yang berikutnya. Wa fi rabi' khamsin, sampai ketemu sekitar yang keempat, rukuk yang keempat tadi itu sekitar 50 ayat panjangnya, lamanya itu begitu. Itawil sujud ka nahwir raka'. Begitu pula kita memanjangkan sujudnya seperti panjangnya rukuk. Sujud seperti panjangnya rukuk 2 kali, berarti sama juga dengan rukuk dari 2 kali. Coba kita lebih simpelkan lagi ke dalam jam, bukan hitungan ayat tapi jam sekarang. Kalau kita 33 sekitar tadi itu adalah, ambil aja yang namanya kita baca seperti itu adanya itu sekitar 10 menit gitu loh. Misalnya 10 menit berarti rukuknya 2 kali berarti 20 menit, sujudnya 2 kali berarti 20 menit lagi, berarti 40 menit dalam 1 rakaat. 40 menit tambah Qur'annya 2 tadi itu, Qur'annya sekitar 15 menit 2 kali, berarti sekitar 30 menit tambah 40, 70 menit, 1 jam lebih. 1 rakaat sudah 1 jam lebih. Kalau 2 rakaat mungkin sekitar 2 jam juga lebih. Katakanlah ya sama teman sendiri 3 jam lah gitu. 3 jam salat Idul. Kenapa itu hilang? Yakin kalau menurut saya, kenapa itu yang bisa hilang tanpa bekas tadi itu? Karena kemungkinan lama tidak disukai oleh orang, berat yang ada. Dan ulama sengaja seperti bikinnya agak mudah, agak enteng tadi itu, jangan sampai terkesan bahwa kita jadi orang Islam itu kok berat banget sih, kan begitu loh. Nah, akhirnya apa? Dibikin mudah, sedikit agak mudah, akhirnya lupa. Sampai kalau disampaikan sesuatu yang seperti itu adanya, kaget loh. Apalagi sekarang teman ada yang pengen mewujudkan sebagaimana yang dulu pernah dibuat. Kita ini bukan kok berbuat yang salah, nggak kuat gitu loh. Tidak bisa seperti dulu, bukan kok terus lebih, enggak, tidak bisa seperti dulu. Kalau dipaksakan seperti dulu lagi, Masya Allah, udah imannya lemah. Jangankan suruh lama di masjid, mau berangkat ke masjid itu susah, apalagi suruh lama di masjid. Kalau dulu orang masuk ke masjid itu tenang, nyaman, enak di masjid, seperti yang namanya ikan dalam air begitu adanya. Nah kalau sekarang berbeda, berangkat ke masjid aja sebenarnya sudah luar biasa. Maka bikin senang mereka di masjid gitu loh, biar tidak pengen pulang. Nah ini kalau dikasih salat Idul Adha begini, waduh, dengan cara seperti itu adanya, saya rasa pada keberatan gitu loh, masih keberatan, belum nyampe ke arah situ. Fasajdatul ula nahwa ruku' sama dengan ruku'il awal, wa tsani nahwa ruku'il tsani. Hadza sahih, ini adalah itu amalan yang sahih, wa fi khilafun ma'rufun lil ulama. Nah, ini di dalam hal ini mesti banyak yang berbeda pendapat, pasti seperti itu adanya. Waqad nassa Syafi'i rahimahullah fi mawadhi'in 'ala istihbab tatwilih
wallahu alam. Telah menulis Imam Syafi'i telah menulis satu keterangan bahwa memanjangkan bacaan tadi itu termasuk perkara sunnah. Qala ashabuna wala yudawwilu al-julus baina sajdataini, dan jangan memanjangkan duduk di antara dua sujud. Sujudnya ada memang sunnah lama, tapi duduk di antara dua sujud seperti biasa. Bal ya'ti bihi 'ala al-'adah, seperti biasanya fi ghairiha, dalam selain salat gerhana. Wa hadha alladhi qalu fi nazar. Nah, inilah yang dikatakan oleh mereka semua juga seperti itu adanya. Wa kata fi hadits sahih talatih. Dalam hadis itu cukup banyak. Telah ada dalam hadis tentang hadis yang menerangkan tentang sahnya daripada memanjangkan tersebut. Wa qad dzakartu dzalika wa ashab wadihan, dzalika wadihan fi syarhil muhadzab. Kami juga telah menjelaskan semuanya dalam penjelasan yang cukup jelas di syarah muhadzab, dalam keterangan surah al-muhadzab. Kemudian walau begitu pula wala yatulu wala yutawwil i'tidal, juga saat i'tidal juga tidak perlu dipanjangkan. Yang dipanjangkan ini rukuknya dipanjangkan, sujudnya bikin panjang, bacaannya panjang, tapi tidak pada duduk di antara dua sujud dan tidak waktu i'tidal. Walau taraka hadha tatwil qullah waktu surah Al-Fatihah sahat salatuh. Nah, nih di antara yang berat tadi itu kemudian ada satu keterangan yang bikin seperti ini, ada akhirnya dipakai yang ini gitu loh. Apa yang nggak kuat gitu ya begini aja lah, ya yang begini aja lah itu yang dipakai akhirnya gitu. Jadi pada saat kalau seandainya toh kita tuh meninggalkan semuanya tadi itu, kita tinggalkan yang panjang kita nggak bisa, juga cukup dengan yang namanya Fatihah doang aja bacanya, Fatihah doang misalnya, sahat sholatuh, maka sah sholatnya loh. Akhirnya pakai yang itu gitu loh. Ini nggak apa-apa deh, cuma Fatihah doang sah, tak masalah. Wastabu ayyakula fi kulli raf'in minar ruku' sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Setiap kali kita bangkit dari rukuk mau i'tidal tadi itu, kita juga disunahkan untuk mengucapkan ucapan Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah, mau imam mau makmum tetap sunnah membaca kedua-duanya. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Ini sahih usanul jahra bil qiraah, dan disunahkan yang namanya kita untuk membaca jahar dengan membaca fi kusufil qamar. Jahar ketika gerhana bulan, wastabul israr fi kusufi syams. Begitu pula kita disunahkan juga untuk membaca sir ketika waktu gerhana matahari. Nah, ini kedua-duanya juga ada keterangan masalah ini. Thumma ba'da shalah yakhtubu khutbataini yukhafifu fihima billahi ta'ala wa ya'adzuhum ala ta'atillahi ta'ala. Dan disunahkan setelah itu khutbah, 2 kali khutbah, bikin memperingatkan kepada mereka semua, para jamaah diingatkan untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dianjurkan untuk lebih giat kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sadaqah, juga disediakan masalah fadilah sedekah, wal i'taq, dan juga untuk memerdekakan budak pada saat itu dengan Rasulullah SAW. Faqad sahha dzalika fil ahaditsil masyhurah. Dan sungguh telah banyak hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang telah sahih dan masyhur diceritakan masalah itu. Wa aidan ala syukri ni'amillah. Begitu pula kita dianjurkan untuk menyampaikan dalam khutbah tersebut untuk bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhadzirhum al-ghaflah wal ightirar. Untuk memberikan yang namanya peringatan, ditakut-takuti mereka semua, diingatkan mereka semua agar senantiasa jauh daripada kelalaian dan yang namanya keraguan-keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa rawaina fi sahih Bukhari, kemudian juga telah meriwayatkan sahih Bukhari wa ghairihi an Asma qalat, beliau telah menyatakan laqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ataqah fi kusufi syamsi. Nah, ini juga didasarkan dengan hadis Rasulullah dari sahabiah Asma. Dia menyatakan bahwa Rasulullah juga telah memberikan perintah untuk memperbanyak amalan, yaitu memerdekakan budak tadi itu waktu gerhana matahari. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun keraguan tentang dasar perintah daripada gerhana matahari. Maka yang kita buat semestinya tinggal melaksanakan. Manakala nanti kapanpun ada, kita rencanakan mulai sekarang, ya, cari khotibnya mulai sekarang dan sebagainya. Kenapa? Karena waktu itu jelas banget dan adanya adalah jelas banget, ya, perintahnya jelas banget. Tentang ada seperti apa bisa juga dilacak dengan saat ini cukup jelas dan cukup mudah untuk didapatkan informasi tentang perkara itu dan benar adanya. Maka mudah-mudahan kita pun juga sama dengan niatan yang sama, tidak ingin dalam ibadah ini ada niatan yang lain kecuali kita kepingin melaksanakan daripada ketaatan kepada Allah untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa buat, dan insyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semuanya, dan kita semua pada akhirnya akan diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.